Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang kami muliakan dan kami hormati, Al-Ustaz Zainal Arifin SAG, kepada Bapak Ibu semuanya yang senantiasa setia mengikuti live pengajian agama dengan tema mengambil hikmah di balik musibah sebagai muhasabah diri. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga kita semuanya masih diberikan kesehatan, kesempatan. Tak lupa salawat serta salam tetap kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya, para pendengar, alhamdulillah kami dari Rumah Sakit Fatimah melaksanakan kegiatan kajian agama dengan tema mengambil hikmah di balik musibah sebagai muhasabah diri. Dengan adanya himbauan dari pemerintah, kami mencoba untuk mengikutinya, yakni dengan cara social distancing sebagai upaya mencegah penyebaran penyakit COVID yang saat ini sedang kita alami bersama di negeri tercinta kita ini, yakni Indonesia. Maka dari itu, marilah kita berdoa bersama, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit berupa COVID yang saat ini sedang terjadi, dan mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, karena alhamdulillah Bapak Al-Ustaz Zainal Arifin sudah hadir pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti rangkaian kajian agama dengan tema mengambil hikmah di balik musibah sebagai muhasabah diri. Dan nanti di akhir sesi kita juga memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu semuanya yang sudah bisa bergabung secara live di Instagram Rumah Sakit Fatimah, nanti bisa langsung menyampaikan pertanyaan setelah penyampaian materi oleh Al-Ustaz Zainal Arifin. Baik, kepada Bapak Al-Ustaz Zainal Arifin, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ala umur dunia wa din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta. Hadirin dan pemirsa
Mungkin tentu kita sangat berbahagia pada kesempatan ini dalam suasana yang sangat sejuk dan tenang. Apalagi sekarang ini kita sedang memasuki di bulan Sya'ban. Tinggal beberapa hari lagi kita insya Allah akan memasuki bulan suci Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur kita dan kita bisa sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Dan tentu pada kesempatan ini izinkan saya untuk mendoakan saudara-saudara kita, terutama mereka yang berada di rumah sakit Fatimah Serang ini. Mungkin mereka yang sedang sakit apapun jenis penyakitnya, mari kita doakan semoga Allah menyembuhkan mereka semuanya. Kemudian tentu saya juga ingin mendoakan saudara-saudara kita yang hari ini sedang kesulitan secara ekonomi karena memang kondisinya lagi begini. Mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki buat mereka dan Allah cukupkan segala kebutuhannya. Mereka juga mungkin yang hari ini sedang dililit hutang, semoga Allah melunasinya karena Allah yang Maha Kaya. Dan tentu yang hari ini sedang dalam keadaan tidak nyaman batinnya, dalam keadaan gelisah, galau dan merana, semoga Allah tanamkan ketenangan dalam jiwa-jiwa mereka. Dan insya Allah semuanya di antara kita, terutama yang menyaksikan acara live ini di live streaming, mudah-mudahan kita menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita akan bicara kondisional. Saat ini memang kondisi kita berada di dalam kondisi yang mungkin kalau sangat sulit sih tidak, tapi kondisi sulit iya. Buktinya mungkin kita saja yang biasa saya di ruangan ini untuk taklim itu live dan dihadiri oleh jamaah yang banyak, tapi hari ini ternyata jamaahnya bisa lebih banyak. Biasa kalau dulu terbatas di ruangan hanya sekitar 50 orang, mungkin sekarang bisa 5 juta orang yang menyaksikan acara live streaming ini. Mudah-mudahan. Jadi saya sudah coba berbagi info ini, mudah-mudahan semua kita bisa mengikuti dengan baik. Bahkan tadi disampaikan oleh pembawa acara, mudah-mudahan kegiatan ini bukan saya hanya bicara sendirian. Saya berharap ada pemirsa yang mungkin bisa ikut bergabung di channel ini dan kita bisa sharing, bisa menambahkan, bisa bertanya, atau mungkin bisa berbagi cerita tentang bagaimana sih cara menghadapi musibah. Nah, kondisi ini izinkan saya untuk berbagi tentang beberapa informasi yang Allah sampaikan kepada kita. Kita mulai dulu. Pertama, kita lihat dari sisi penyebab musibah. Tentu karena kita tidak hanya bisa mensikapi tentang musibahnya saja, tapi bagaimana kita juga merenungkan apa sih sebenarnya musibah ini, latar belakangnya kenapa, ada apa dengan musibah. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sampaikan pemirsa. Boleh dibuka di dalam surat 4, surat An-Nisa. Jadi kalau yang lagi di rumah, di mobil ataupun dimanapun, ambil Qur'annya, mushafnya. Kalau yang mungkin punya HP-nya double, di satu HP-nya bisa digunakan untuk nonton, yang satunya bisa buat buka Al-Quran. Silakan saksikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-79. Allah berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kamu peroleh, musibah kata Allah disebutnya dengan asobak. Asobak itu pahala atau sesuatu yang menimpa dirinya, tapi min hasanatin, dari kebaikan yang diberikan kepadanya, maka kata Allah apa? Faminallah, karena itu sesungguhnya dari Allah. Tapi sebaliknya, wa ma asobaka, dan apa saja yang menimpa dirimu min sayyatin, dari keburukan, jangan nyalahin orang kata Allah. Kenapa? Famin nafsik, karena semua itu akan timbul dari dirinya sendiri. Masya Allah. Ini yang harus kita pahami dan sadari pemirsa. Ya, ini yang harus kita sadari, bahwa ternyata kalau yang baik-baik menimpa diri kita itu semuanya dari Allah, tapi yang buruk-buruk menimpa diri kita, yakini bahwa itu adalah dari perbuatan kita sendiri. Mungkin pemirsa juga pernah baca di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qasas misalkan ayat yang ke-77, di mana kata Allah bahwa zaharal fasada fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, ternampak kejahatan, kerusakan di muka bumi ini, di daratan dan di lautan, itu karena ulah tangan manusia. Terus kita mau nyalahin siapa? Gak ada yang perlu kita salahkan. Apapun yang terjadi saat ini, kerusakan apapun yang terjadi pada diri kita dan masyarakat secara meluas, jangan pernah menyalahkan siapapun. Itu bisa jadi karena ulah tangan kita sendiri yang tidak baik memelihara aturan-aturan Allah.
Maka ini saya merespon dengan baik. Contoh, kenapa dia jatuh sakit? Bisa jadi aturan-aturan yang diajarkan oleh Allah, misalkan dia harus mencuci tangan, jaga kebersihan dan lain sebagainya, tidak dilakukan. Bahkan mungkin makan yang tidak halal, mungkin yang jorok-jorok dia lakukan, yang haram-haram dia juga kerjakan. Bisa jadi penyakitnya akan menimpa pada dirinya sendiri. Pemirsa kalian, saya sebagai seorang terapis, saya tahu banget, karena saya belajar dari guru-guru saya. Contoh, ketika seorang mengalami derita penyakit apapun yang dideritanya, ternyata sumbernya paling tidak adalah 3. Pertama, sumbernya dari secara fisik, karena lemahnya imunitas tubuhnya, antibodinya sangat rapuh, maka dia akan rentan untuk diserang oleh penyakit. Penyakit apapun, dari mulai bapilu gitu, itu bisa jadi menyerang kita setiap saat. Batuk, pilek dan flu itu bisa jadi menimpa siapapun. Kenapa? Karena imunitas tubuh kita rendah, antibodi kita sangat lemah. Itu secara fisik. Yang kedua, bisa jadi sumber penyakit yang ada dalam diri kita karena hati kita nggak baik. Kita mungkin sering jengkel, kesel, marah, benci, dendam, bahkan mungkin rasa takut, rasa khawatir, rasa kecewa, itu selalu menyelimuti hati kita, dan ini berakibat fatal dalam kesehatan kita. Bahkan ada satu yang sering saya sampaikan kepada teman-teman saya, para konstituen saya sampaikan kepada mereka, jika seseorang yang sudah mulai gula darahnya naik, itu bukan karena harus diinsulin, tapi karena dia memiliki hati yang rusak. Salah satu diantaranya, dia adalah prinsipnya ingin menang sendiri, atau istilah bahasa sininya kalau istilah sarang-sarang itu disebut dengan pinter kodek atau egois. Nah, musibah itu akan menimpa dirinya karena dimulai dari hatinya yang tidak bersih. Kemudian yang ketiga, bisa jadi sumbernya karena kita salah dalam melakukan cara pendekatan spiritual. Ada yang datang ke dukun, ada orang datang ke orang pintar, ada yang punya jimat, punya wafak, punya jampe-jampe, mantra-mantra, akhirnya rusak dirinya sendiri. Semua itu kata Allah, wa ma asabaka min sayyatin famin nafsik. Kalau ada yang rusak dalam diri kita, rusak di alam semesta, bukan siapa-siapa yang salah, tapi lihat itu semuanya karena kelakuan umat manusia secara keseluruhan. Tapi kata Allah, apa di dalam surat Al-A'raf disebutkan? Jika seandainya apabila, nih saya lengkapi kata-katanya, walaupun itu pleonasme ya, berlebihan katanya, tapi saya ingin menegaskan bahwa jika saja orang-orang yang beriman itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? La fatahna barakati minas sama'i wal ar. Pasti Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Masya Allah. Begitu sangat dahsyat. Kenapa? Cuma 2 yang bisa dilakukan oleh kita, beriman dan bertakwa. Artinya apa? Kalau beriman dan bertakwa, sesungguhnya dia sedang menjalankan aturan-aturan Allah, sehingga Allah pun menurunkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Jadi catat baik-baik pemirsa, jika di negeri kita ini yang kita cintai, di Republik Indonesia, ingin baldatun tayyibatun warabun ghafur, bahkan kita ingin gemah ripah loh jinawi, ingin subur makmur, maka caranya cuma 2, beriman dan bertakwa. Artinya jalankan semua apa-apa yang sudah Allah berikan perintah dan larangannya kepada kita semuanya. Jadi sadari oleh kita bersama bahwa sesungguhnya musibah yang menimpa kehidupan kita itu bukan dari siapa-siapa, bukan karena Allah marah, bukan karena Allah karena benci, bukan karena Allah murka, bukan, tapi semuanya karena perlakuan dan perbuatan kita sendiri. Sehingga Imam Qatadah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya hukuman bagi kamu wahai anak Adam disebabkan karena dosamu sendiri. Masya Allah. Ini Imam Qatadah, dia menjelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kata beliau, sebagai hukuman bagimu wahai anak Adam disebabkan karena dosa-dosamu. Jadi kalau kita ingin damai, ingin nyaman, tentram, ingin happy gitu, ya sudah, jangan berbuat dosa. Jadi kalau ada orang yang gegana, gelisah, galau dan merana, itu sesungguhnya karena dosa-dosanya yang pernah dilakukan oleh dia, baik di masa lalu maupun saat-saat ini dilakukannya. Kemudian juga Allah sampaikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Asy-Syura, surat 42 ayat yang ke-30, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir.
dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Masya Allah. Masih saja gitu, manusia berbuat jahat, ditimpakan musibah, tapi apa kata Allah? Musibah itu ternyata membawa berkah. Apa yang Allah berkahi dalam musibah itu? Satu, di situ disebutkan karena Allah memaafkan kesalahan-kesalahannya. Ini kita akan memasuki dalam fase apa sih manfaatnya musibah. Tadi saya sampaikan di awal penyebabnya. Jadi pemirsa dan hadirin sekalian, tahu ya sekarang, sadar bahwa musibah yang menimpa diri kita, menimpa masyarakat kita, menimpa bangsa kita, menimpa dunia ini, kira-kira apa penyebabnya tadi? Karena dosa-dosa kita, karena ulah tangan kita semua. Sadari wahai kaum muslimin dimanapun berada, saya bukan ngajarin, saya cuma menyampaikan. Karena saya bukan ngasih tausiah, cuma ngasih tahu aja. Yuk kalau sudah tahu, kita coba renungkan bersama-sama. Walaupun mungkin lewat mimbar yang seperti ini, tapi alhamdulillah yang biasanya mungkin harus susah-susah jalan keluar, sekarang sudah standby di tempat masing-masing, cukup dengan punya kuota. Ya enggak? Nah, insya Allah Allah berkahi dengan nonton ini, kuota kita Allah akan tambah insya Allah. Gak usah khawatir gitu. Kemudian yang kita coba pahami, Allah Subhanahu Wa Taala juga mengingatkan kepada kita apa sih di antara manfaat dan hikmah musibah yang kita sedang jalani saat ini. Pertama kata Allah, tadi sudah disampaikan bahwa musibah yang melanda dunia saat ini, pertama Allah ingin mengampuni dosa-dosa hambanya. Baik banget Allah tuh ya, Masya Allah. Saking baiknya, karena manusia sudah terlanjur berbuat banyak dosa, di kiri dosa, di kanan dosa, di depan dosa, di belakang dosa, di atas dosa, di bawah dosa. Kita dikelilingi dengan dosa. Terus apa yang Allah inginkan dari kita? Allah turunkan musibah. Tujuannya buat apa? Allah begitu baik. Manusia yang jahat, manusia yang biadab kepada Allah SWT berbuat kerusakan, tapi Allah turunkan musibah. Tujuannya satu diantaranya, Allah inginkan manusia yang ditimpa musibah itu mengampuni dosa-dosanya. Siapa mereka? Mereka yang kembali kepada Allah. Mereka bukan yang saling menghujat, mereka yang bukan saling mencaci maki, tapi mereka sadar dengan keadaan ini, kemudian mereka kembali taqarrub ilallah. Mereka sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Maka saat yang tepat pemirsa, hikmah di balik musibah yang sangat luar biasa dirasakan di rumah nih, bukan kita mengeluh, bukan kita dengan penuh dengan kegelisahan, bukan. Sebaiknya orang-orang yang stay at home gitu ya, kalau bahasanya keren begitu ya, yang memang istiqomah, istirahat ngedakom ning umah, itu bisa kita lakukan. Gimana caranya? Banyak baca Quran. Yang dulu-dulu kemarin ngelayap kemana-mana, sekarang kan stay di rumah. Terus apa yang dikerjakan? Bukan cuma komen-komen aja tuh, status masuk di komen, artikel masuk digundahi, segala macam, sehingga yang bicara tentang virus itu bukan ahlinya. Cukup deh kalau kita mau dengar tentang virus ini, mereka-mereka yang kompeten dalam masalah virus gitu. Ini orang-orang yang baru lahir ke muka bumi, kemudian dia bikin komentar, dibagikan, kita jadi gugup, kita jadi takut, kita jadi resah. Ngapain kita hidup kita dibikin nggak nyaman gara-gara cuma artikel-artikel, tulisan-tulisan yang nggak jelas sumbernya gitu. Linknya juga nggak bisa diketahui, penulisnya siapa juga nggak jelas. Terus kita jadi takut gitu. Masya Allah, nggak penting bagi kita seperti itu. Yang penting protapnya kita lakukan, cuci tangan, pakai masker gitu ya. Itu penting bagi kita. Atau ukur tekanan suhu tubuh kita, aman pemirsa. Dan jelas bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah mengukur kehidupan kita. Alamat penyakit itu seakan datang kepada yang sudah dituju. Corona, COVID-19, dia punya catatan siapa yang akan didatanginya. Kalau kita tidak punya daftar alamat dari corona itu nggak usah takut, karena bisa jadi kita malah didatangi sama penyakit lain. Mungkin didatangi oleh penyakit gula, mungkin didatangi oleh penyakit vertigo, mungkin migrain, mungkin yang lainnya yang datang ke kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita nggak tahu. Tapi semuanya sumbernya dari hati kita dan dari perbuatan kita. Maka jika kita ingin baik-baik saja, baik-baik saja dalam perbuatan kita, baik-baik saja dalam hati kita, insya Allah Allah akan berikan jaminan. Karena Rasulullah mengatakan,
dalam tubuh kita ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuhnya. Jika segumpal darah itu buruk, maka buruklah seluruh anggota tubuhnya. Artinya punya penyakit. Ala wahyal qalb. Ketahui segumpal darah itu adalah hati. Maka yang harus kita tata sekarang ini adalah sebaiknya kita menata hati. Gimana caranya? Ya, jagalah hati. Itu kata Agim, dan dia sering live di IG ataupun sekarang pakai Zoom kalau dia lagi ngisi acara. Tapi bagi kita tidak harus mengikuti semua tatanan kehidupan ini. Jadi pertama yang harus kita ketahui, musibah yang menimpa kita adalah sebagai penghapus dosa-dosa kita semuanya. Tapi nggak usah diminta. Oke lah, kalau begitu saya pengen dikasih musibah deh biar diampuni dosa kita. Lebay namanya. Tunggu saja, kalau memang itu ada musibah, kita terima dengan ikhlas, kita pasrahkan kepada Allah kapan berakhirnya ini. Tapi kita usaha semaksimal mungkin, dan dosa-dosa kita Allah akan ampuni. Tapi kalau sudah kita umuring-muring, kita bebanting, kita nyalahin orang, bukannya ditambah ampunan oleh Allah, tapi kita akan ditambah dosa. Rugi nggak? Sangat rugi buat kita. Maka kembali kepada Allah, rajin salat tahajudnya, salat 5 waktunya dijaga, salat sunnahnya dilakukan, baca Qur'annya terus menerus, minimal 1 hari 1 juz dilakukan. Masya Allah, itu akan menambah pundi-pundi amal soleh kita. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan sebagai siksa terhadap sebagian manusia dan sebagai kebaikan bagi sebagian yang lainnya. Ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan. Karena ada yang bertanya kepada beliau, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang wabah taun, yaitu jenis penyakit yang menular, yang mematikan. Beliau memberitahukan kepadaku, kepada Aisyah, bahwa itu merupakan siksaan Allah kepada orang-orang yang dikehendaki, dan Allah menjadikan sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Masya Allah. Jadi siksa bagi mereka yang dikehendaki dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka bagi kita ingin mendapatkan rahmat dari musibah ini, satu kata kuncinya, kita hendaknya menjadi orang yang beriman kepadanya. Yang ketiga, sebagai balasan kesalahan-kesalahan manusia, disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, musibah-musibah, penyakit-penyakit, kesusahan-kesusahan yang di dunia merupakan balasan. Jadi jangan kaget kita. Kalau sekarang ini kita ada tiba musibah apapun namanya, termasuk corona ini, adalah sebagai balasan yang Allah berikan terhadap ulah tangan kita semuanya. Jadi jangan kaget. Justru kita harusnya berpikir, ya Rob, terima kasih Engkau sudah mengingatkan dengan virus yang sangat kecil, tapi sangat dahsyat pengaruhnya di dunia. Dunia yang sangat super power. Mereka memiliki kekuatan senjata, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, lumpuh gara-gara hanya virus corona yang kecil. Oleh mata saja nggak kelihatan kalau tidak menggunakan alat. Masya Allah. Tapi dahsyatnya luar biasa, bisa melumpuhkan kekuatan hikmahnya. Di Jakarta macet, sekarang udah nggak macet karena ada corona. Dulu kemaksiatan harus dibubarkan sama ormas, sekarang nggak usah dibubarkan, mereka bubar sendiri. Coba gimana baiknya Allah gitu loh. Apa yang kurang dari Allah memberikan corona ini? Apapun yang dulu sulit, yang dulu susah untuk diatasi, sekarang mampu dengan hanya sebuah virus yang Allah tembakkan kepada dunia ini. Sangat dahsyat kalau Allah sudah berkehendak. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Allah cuma kun fayakun, terjadi apapun dan itu mudah bagi Allah. Kenapa kata Allah wala ya'udzu hifdzuhuma? Bagi Allah sangat mudah ngurus langit dan bumi, enggak pernah ada beban, kata Allah. Terus sekalian, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi begitu sangat mudah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita. Kemudian juga di dalam hadis, tidaklah sepotong kayu melukai seseorang, tergerincirnya telapak kaki dan terkilirnya urat kecuali dengan sebab dosa, dan apa yang Allah maafkan lebih banyak dari itu. Pahami dalam hadis ini, jadi apapun yang terjadi, mungkin ada yang keseleo, ada yang terkilir, ada yang terjatuh, ada yang berpenyakit, ada yang gundah, ada yang gulana, ada yang memang resah di dalam hidupnya, yakini itu datang dari Allah untuk pengampunan dosa-dosa. Juga banyak lagi hadis-hadis yang Allah sampaikan lewat Rasulullah SAW. Kemudian tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa musibah ini sebagai penghapus dosa. Lihat di dalam hadis
Rasulullah SAW bersabda dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa satu musibah, kelelahan, penyakit, kekhawatiran, kemungkinan akan penyakitnya datang lagi pada dia, kesedihan, gangguan, duka cita karena kejadian sesuatu, sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan penyakit atau dengan musibah itu. Sungguh luar biasa. Ini dijelaskan di dalam hadis Bukhari nomor hadis 5642 dan di hadis Muslim nomor hadis 25720. Hadis sekalian, ini satu hal yang harus kita coba pahami. Kemudian yang berikutnya, apa hikmahnya di balik musibah ini untuk muhasabah diri kita agar manusia kembali menuju kebenaran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya musibah ini, hendaknya yuk kita come back to Allah, come back to Quran. Semua berbondong-bondong kita memperbaiki diri. Ibadah kita tingkatkan, baca Quran kita tingkatkan, puasa kita tingkatkan, terus aktivitas kebaikan-kebaikan kita jangan pernah kita tinggalkan. Kenapa demikian? Karena Allah berharap dari keburukan yang ada dalam kehidupan kita, hendaknya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus sekalian, jadi ini hal-hal yang mungkin penting untuk saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga akan menjadi motivasi buat saya dan kita semuanya untuk memahami bahwa musibah yang terjadi saat ini sebagai motivasi bagi kita untuk lebih banyak beristighfar, lebih banyak beribadah, lebih banyak berikhtiar untuk melakukan kebaikan-kebaikan kita. Tujuan akhirnya bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang dijamin oleh Allah menuju surganya nanti. Dan untuk masyarakat secara keseluruhan, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan iman dan takwa, ternyata setiap individu yang beriman dan bertakwa akan membawa dampak baik dalam kehidupan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kenapa? Jaminannya kata Allah, dia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang gemah ripah loh jinawi, karena Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Jadi catat pemirsa, siapapun yang mengikuti acara ini, yang berhak dan bisa untuk memakmurkan negeri ini adalah hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Semuanya saya serahkan kepada Allah atas kebaikan yang sudah kita lakukan ini. Semoga menjadi amal soleh kita dan membawa dampak baik bukan hanya untuk diri kita, juga membawa dampak baik untuk masyarakat, khususnya dan umumnya adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini bersama-sama. Nah, selanjutnya mungkin itu yang saya sampaikan sebagai penghantar, bukan ngasih tausiah, cuma ngasih tahu aja bagi siapapun pemirsa yang ingin bergabung dan ingin bertanya, dan itu dipersilahkan. Saya kembalikan lagi kepada pembawa acara untuk memandu acara selanjutnya. Demikian, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, subhanaka allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz sudah menyampaikan pemaparan yang luar biasa. Alhamdulillah, sesuai pada keadaan saat ini dan tadi sudah dijelaskan secara jelas bagaimana pandangan-pandangan secara Islam tentang keadaan saat ini yang terjadi di negeri tercinta kita ini, yakni Indonesia. Baik Pak Ustadz, ini ada ya. Di bulan Ramadan maksudnya atau apa? Pertanyaannya. Iya. Iya, kalau saya feelingnya begitu. Baik. Memang kalau berdasarkan pada ketentuan, baik itu di Al-Quran maupun di hadis atau di fatwa ulama, bagi ibu hamil dan yang menyusui ada rukhsah, ada keringanan yang bisa diambil oleh mereka-mereka yang sedang hamil dan menyusui. Tetapi bagaimana cara mengambilnya?
Ini juga harus didasarkan kepada sebuah riset dari medis. Misalkan begini, ada ibu hamil, kemudian dia bertanya kepada medis, kira-kira kalau dia puasa bahaya nggak buat janin? Kata medis, oh ini bahaya. Kalau berpuasa bisa mengakibatkan kelelahan atau mungkin bisa bahayalah, dalam tanda kutip, saya tidak tahu persis, untuk janin. Maka wanita hamil seperti ini disarankan boleh untuk tidak berpuasa, tapi dia nanti mengganti dengan fidyah di akhir Ramadan. Misalkan tidak berpuasanya 30 hari, maka dia bayar fidyah selama untuk 30 hari itu. Atau juga sama dengan ibu menyusui. Nah, ibu yang menyusui ini juga tanyakan kepada ahlinya, ahli kandungan misalkan gitu, atau kepada ahli nutrisinya, anak saya baru 2 bulan dilahirkan, pas bertepatan dengan bulan Ramadan, sementara butuh ASI eksklusif. Terus bagaimana dengan kondisi anak saya? Kalau dia pakai ASI dalam sehari ini masih kuat atau tidak? Kalau kata dokter, kata ahli medisnya, oh ternyata lemah bu, pak. Kalau ini tidak dikasih ASI dalam 1 hari, maka anak menjadi lemah, bahkan mungkin bisa menurun imunitasnya. Maka orang yang seperti ini, anak yang seperti ini harus dipelihara dengan baik, dan ibunya boleh untuk tidak berpuasa. Apalagi kalau masih 2 bulan, berarti masih dalam masa nifas, berarti dia boleh untuk tidak berpuasa. Mungkin yang dimaksudkan yang menyusui itu mungkin sudah 1 tahun ke sana, karena sudah lewat masa nifas. Nah, itu pun boleh tidak berpuasa dengan cara nanti membayar fidyah di pasca Ramadan. Mungkin gitu yang bisa disampaikan dari pertanyaan. Mudah-mudahan tujuannya ke sana ya pertanyaannya. Siap Pak Ustadz, alhamdulillah. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, ini selanjutnya ada yang bertanya lagi Pak Ustadz. Dari Lela titik Nur 512. Ini pertanyaannya, apakah boleh sholat tarawih berjamaah di masjid saat seperti ini Pak Ustadz? Baik, kemarin kalau saya tidak salah ada postingan yang secara khusus bahkan disiarkan di TV One. Kemenag Republik Indonesia itu sudah membolehkan sholat berjamaah, sholat Jumat, dan juga sholat tarawih, dan juga buka bersama. Boleh, ini belum diralat oleh Kemenag. Jadi belum sebulan yang lalu sudah ada edarannya, itu sudah ada pemberitahuan. Saya juga membaca dan menonton sendiri apa yang disampaikan oleh Kemenag, oleh Menteri. Beliau sudah membolehkan dalam kondisi seperti ini, sambil menunggu informasi selanjutnya, apakah nanti dihentikan atau tidak. Mudah-mudahan tidak ada penghentian. Bahkan mungkin kita berharap sih, doakan ya pemirsa dimanapun berada, semoga justru penyakit ini segera hengkang dari bumi yang kita cintai ini, dan kita benar-benar sudah nyaman lagi, beraktivitas sudah bebas lagi. Insya Allah mudah-mudahan dengan doa kita bersama, Allah lah yang akan menentukan dikabulkan atau tidak doa kita. Jadi insya Allah kondisi seperti ini boleh, karena itu baru informasi yang terkini. Mudah-mudahan kalaupun informasi berikutnya bukan pembatalan, tapi justru menguatkan gitu. Demikian, Allah a'lam bishawab. Amin, alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ini selanjutnya ada pertanyaan Pak Ustadz. Iya, silakan. Bagaimana sikap Pak Ustadz menanggapi berita tentang anjuran tidak berpuasa Ramadan dan digantikan membayar fidyah, dan fidyah diberikan kepada fakir miskin pada saat ada musibah seperti ini? Baik, ini bukan anjuran ya, baru permintaan. Baru ada permintaan dari salah seorang minta ke MUI dikeluarkan fatwa. Ini sangat bertentangan dengan kondisi. MUI bisa mengeluarkan fatwa itu yang berkaitan kasusnya tentang sholat, bukan kasus tentang puasa. Jadi harus dilihat dari 2 sisi. Yang dibolehkan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ini adalah faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Landasannya jelas. Orang-orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa, pertama orang yang sedang sakit, orang yang sedang dalam keadaan di perjalanan, atau orang-orang yang memang kayak tadi ibu hamil, ibu menyusui dan lain sebagainya, itu kondisinya memang dalam keadaan tidak layak untuk berpuasa. Tapi kalau cuma corona, kita sehat, seger buger, tidak ada penyakit, terus ngapain? Kalau berkaitan dengan bayar fidyah, emang orang yang berpuasa haram gitu kalau bersedekah? Justru di bulan Ramadan
pemirsa sekalian, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, justru di bulan Ramadan Rasulullah SAW mengajarkan bersedekah itu angin yang berhembus. Artinya nggak pernah berhenti. Jadi jangan suudzon kepada orang Islam yang berpuasa, sehingga mereka mengalihkan. Karena saya curiganya begini, mereka untuk tidak meniadakan berpuasa di bulan Ramadan dengan alasan untuk membayar fidyah. Maka fidyah ini untuk membantu orang yang fakir miskin. Nggak begitu caranya. Jadi caranya, kalau kita mau membantu fakir miskin, puasa tetap dijalankan. Justru amalan-amalan salah satu di antara berpuasa di bulan Ramadan, memperbanyak sedekah, memberi makan kepada yang berpuasa, memberi buka kepada yang berpuasa. Sedekah tiada henti, bahkan di situ ada zakat mal dan zakat diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkannya. Tidak mengurangi harus berhenti berpuasa. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi ini adalah ada permintaan yang sangat viral sekarang ini di sosial media. Ada permintaan dari salah seorang yang supaya puasanya ditiadakan, maka puasanya bayar dengan bayar fidyah. Ini belum memahami tentang ketentuan puasa, tapi dia ngomong tentang puasa. Jadi serahkan pada ahlinya. Bagi orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum, jangan bicara tentang hukum gitu. Maka saya ingin jelaskan pada pemirsa sekalian, pada hadirin yang tentu ingin mendapatkan keutamaan dari puasa, jangan sampai kita rusak hanya gara-gara dengan pendapat-pendapat orang yang berkeliaran seperti ini. Kita istiqomah tetap berpuasa selama kita mampu dan kita tidak sakit. Takaran sakitnya gimana? Tentu ini juga adalah menurut pemahaman medis. Gimana caranya? Kalau menurut medis, nih orang ini kalau berpuasa dia akan ngedrop. Kalau berpuasa dia tambah sakit, maka boleh orang ini untuk tidak berpuasa. Ini orang segar buger, sehat walafiat, kemudian minta rukhsah tidak berpuasa. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Jika ada orang yang sehat, segar buger, kemudian dia tidak berpuasa dengan sengaja, maka walaupun dia berpuasa berturut-turut, dosanya tidak akan pernah diampuni, kata Allah. Hati-hati dalam pemahaman kita seperti ini. Ini untuk penanya, mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap kita semangat untuk berpuasa. Tidak perlu kita hiraukan ucapan-ucapan atau mungkin bisikan-bisikan yang ada di sosmed ini. Tanyakan pada ahlinya. Dan alhamdulillah kita bisa live streaming, bisa bertanya langsung. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini silahkan digali lebih banyak lagi, bertanya lagi kepada para ustadz yang lain, pada ulama kita, para kiai kita. Semoga kita mendapatkan ilmu yang berkah dan bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Tabarakallah. Alhamdulillah Pak Ustadz, terima kasih. Selanjutnya Pak Ustadz, ini ada pertanyaan dari Doni Message. Assalamualaikum Pak Ustadz dan semuanya. Pak Ustadz, saya seorang ibu yang punya 2 anak, umur 5 dan 3 tahun. Mereka belajar di rumah karena COVID ini. Gimana menenangkan hati agar lebih sabar dalam situasi ini? Karena dia berusaha untuk jadi guru ya. Iya, Pak Ustadz. Guru mengajar tiap hari, nanganin 20 orang di satu kelas. Ini cuma 2 orang anak saja udah gak sabar. Masya Allah. Siapa? Berarti harus belajar dari guru ya. Gimana guru itu lebih sabar? Karena saya pengalaman jadi guru sekitar hampir 20 tahun ya. Memang ngadapin ya dinamikanya begitu. Ya ada anak-anak yang baik, ada yang kurang baik, ada yang mungkin super kurang baik gitu, seperti itu. Nah kita baru dihadapkan dengan anak-anak kita. Dan saya juga merasakan sekarang ini masih membimbing anak saya. Ada ada 3 orang lagi yang masih bergelut dengan dengan proses belajar online di rumahnya. Yang SMA, yang kuliah, yang SMP dan SMP kelas 3 sama SMP kelas 1. Nah, ini yang selalu jadi ikut membimbing. Nah, gimana caranya? Ini sederhana sebetulnya, walaupun tidak sesederhana rumah makan ya. Gimana cara berpikirnya? Kalau muslim, saya ajarkan ya, kalau muslim, penanya mudah-mudahan muslim ya, atau muslimah gitu ya. Mudah-mudahan yang bertanya sebagai seorang muslimah atau muslim, cara mengatasi bagaimana keresahan hidup kita ini yang kita bisa sabar, 2 yang bisa dilakukan paling tidak. Pertama, itu yang paling utama ya, nanti ada yang suplemennya lain. Yang paling utama, pertama, perbanyak istighfar. Istighfarnya di waktu sahur. Itu diutamakan nih, istighfarnya di waktu sahur. Jadi di jam-jam 4 sebelum waktu subuh, di waktu sahur itu perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena bisa jadi ketidaksabaran hati kita karena dipengaruhi oleh dosa-dosa kita. Kita nggak tahu dosanya yang mana yang mengakibatkan kita jadi resah, menjadi nggak sabar. Yang kedua, nih tolong dicatat baik-baik, direkam ya kata-kata saya. Mungkin kalaupun tidak dicatat, ada zikir pagi dan petang yang bisa dibaca
setiap ba'da subuh dan ba'da asar itu jumlahnya 100 kali. Apa yang dibaca pemirsa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 100 kali ba'da asar, 100 kali ba'da subuh. Itu yang 100. Di luar itu sambil nyuci, sambil nyetrika, sambil ngajarin anak, sambil tiduran, sambil istirahat, boleh dibaca sebanyak-banyaknya, baik itu istighfar maupun membaca tasbih. Dan di situ Allah akan tanamkan ketenangan dalam jiwa, karena Allah sudah jamin dengan janjinya. Apa kata janji Allah? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sungguh kata Allah, ketahuilah bahwa orang-orang yang berzikir hatinya akan menjadi tenang. Bahkan pemirsa dan hadirin sekalian, yang Allah jamin surga itu dalam batinnya, ketenangan itu dengan surga yang penuh dengan kenikmatan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang yang jiwa tenang dipanggil sama Allah, wahai orang-orang yang berjiwa tenang, sini kamu bergabung dengan hambamu, dengan hambaku. Apa kata Allah? Masuklah kamu dalam surgaku. Surga di dunia ternyata setelah ditelusuri oleh para pakar hati, surga di dunia adalah peaceful inside. Kedamaian hati kapanpun dan dimanapun, itu sesungguhnya surga saat di dunia. Dan di akhirat udah pasti, nggak, jangan ditanya. Surga di akhirat adalah dengan penuh kenikmatan, walaupun kata Rasulullah dalam hadis kursi, tidak bisa dilihat oleh mata, tidak bisa dibayangkan dengan hati, dan tidak bisa dilihat oleh mata kita, dan juga diingat-ingat gitu, nggak bisa. Dan juga tidak bisa didengar oleh telinga kita. Gimana surga itu indahnya, kayak seperti apa? Allah cuma menggambarkan indahnya surga itu tajri min tahtiha al-anhar, penuh kedamaian. Karena di dunia kalau ada air yang mengalir gitu, gemericik air, kayaknya tenang, damai gitu. Maka tidak sedikit sekarang di taman-taman, bahkan di rumah pun ada air mancur. Kenapa? Untuk mendapatkan ketenangan. Itu baru gambaran, bukan yang sebenarnya. Demikian. Jadi kalau untuk meraih kedamaian batin, kedamaian hati, pertama lakukan dengan beristighfar, yang kedua dengan membaca tasbih tadi, dan yang ketiga suplemennya jangan lupa doa. Ya Allah, ya Rabb, berikan ketenangan dalam hati ini dalam menghadapi anak-anak saya, karena saya harus mengajar di rumah, menjadi pembimbing anak-anak saya karena mereka sedang belajar di rumah. Berikan kesabaran kepada saya untuk bisa mendidik anak-anak saya di rumah. Tiba-tiba anak sambil belajar mecahin piring, mecahin gelas, airnya tumpah ke buku. Baru saja doa minta kesabaran, tiba-tiba airnya tumpah jatuh ke buku, bahkan mungkin membasahi HP-nya yang tidak bisa lagi dibuka karena error. Kira-kira sabarnya masih bertahan nggak kalau sudah seperti itu? Jadi ini bukan salah doa pemirsa. Tiba-tiba kita doanya pengen sabar, tiba-tiba langsung jedet ada masalah. Itu justru doanya dikabulkan. Kok bisa? Iyalah, kitanya mintanya supaya sabar, maka Allah uji kesabarannya. Kalau kita bisa bertahan sabar dah saat diuji, berarti lulus dia menjadi orang yang sabar. Makanya orang ada yang aneh gitu. Apa yang salah dengan doa saya, Pak? Kenapa ya? Saya tiba-tiba saat saya berdoa, ya Allah berikan kesabaran kepada saya, tapi masalah besar datang gitu. Ini cirinya bahwa Allah mengabulkan doa pemirsa. Gitu ya. Jadi iya begitu. Iya. Jadi kalau Allah mengabulkan doa, caranya gimana supaya kita punya kesabaran? Diuji saat itu juga. Kalau dia benar bertahan, berarti lulus dari ujian kesabarannya. Kalau dia uring-uringan bahkan marah, anak dimarahi, berarti dia nggak lulus ujian kesabarannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini keluhan mayoritasnya. Karena saya sebagai terapis ya. Saya sebagai terapis konsultan anak dan rumah tangga, memang mayoritas ini yang datang ke rumah itu tidak jauh dari itu. Masalah suami istri, kemudian juga masalah-masalah yang berkaitan dengan anak. Sebetulnya kalau kita baca di dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam, ya pemirsa, mungkin penanya tadi ada bukunya
judulnya Tarbiyatul Aulad fil Islam. Kalau versi Indonesianya Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam. Bagaimana supaya kita diturut sama anak? Paling tidak menurut Dr. Abdullah Nasih Ulwan sebagai pakar pendidikan, itu ada 4 hal yang bisa dilakukan. Pertama apa katanya? Kita sampaikan dalam kehidupan kita adalah maka anaknya pun akan lari itu dari Quran yang biasanya ngaji, kemudian lari ke TV bersama dengan orang tuanya. Bil qudwah, dengan contoh. Jadi kalau ketika kita juga nyuruh anak untuk salat, maka yang paling pertama yang harus nongkrong, sudah siap dengan pakaian perlengkapan salatnya, sudah siap dengan wudunya, kemudian ngajak sama anak-anak, yuk kita salat. Dia sudah memberikan contoh sebelumnya. Kalau nyuruh sama anak gak boleh marah-marah, maka kita ngomong sama anaknya jangan sambil marah. Ini kebanyakan kalau yang saya temukan yang sering konsultasi ke rumah, yang pengen diterapi, gimana caranya? Tadi ada orang tua yang nyuruh sama anaknya, maaf, ngelarang anaknya jangan marah-marah, tapi ngelarangnya sambil marah-marah. Kata anak, capek deh, aku dilarang marah, tapi bapak sama ibu ngelarangnya sambil marah-marah. Ada juga mungkin kalau dulu pernah sekolah gini ya, saya pernah sekolah dan pernah jadi guru. Ada teman saya, dia tidak didengar sama muridnya ketika dia ngelarang muridnya ngerokok. Anaknya habis-habisan dicaci maki karena ketemu siswanya sedang ngerokok. Tapi ngelarang siswanya ngerokok, gurunya sambil ngerokok. Kira-kira gimana kata anaknya? Alah, bapak juga ngerokok. Pernah nggak digituin gitu sama apa namanya menemukan yang begitu? Jadi kalau gurunya ngelarang merokok kepada siswanya, kemudian ngelarangnya sambil, kira-kira didengar nggak? Nggak bakalan didengar pemirsa. Makanya saya alhamdulillah selama 12 tahun jadi guru BK, bimbingan dan konseling. Kenapa? Ketika saya menemukan anak-anak yang kurang baik, karena saya sudah memulai dari diri kita untuk baik gitu. Sehingga kenangan-kenangan itu akan tertanam pada anak-anak. Oh iya, wajar kalau Pak Zainal mah ngajak kita baik, wong dia juga baik kok gitu. Walaupun kita juga tidak sebaik apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala, masih banyak kekurangan. Jadi itu rumus yang pertama, berikan contoh yang baik untuk mendidik anak-anak kita. Yang kedua, bil mau'idhah, dengan nasihat yang baik. Ya, dengan nasihat yang baik. Gimana nasihat yang baik itu? Menurut para pakar psikolog anak, itu minimal ada 3 hal. Ini ilmu nih. Kalau konsultasi ke rumah bayarnya bisa 500 sampai 1 juta. Di sini gratis ya. Ini konsultasi gratis nih lewat live streaming kayak gini nih. Kalau ke rumah bayarnya mahal. Tapi di sini saya bagi ilmunya, mudah-mudahan bisa diterapkan dan menjadi baik-baik generasi Indonesia ini insyaallah. Sekarang mungkin bagi yang sudah punya anak terapkan, yang belum punya anak persiapan, yang masih jomblo segera untuk menikah sebelum Ramadan. Saya doakan yang jomblo segera menikah dengan wanita-wanita salehah atau mungkin dengan laki-laki yang saleh. Mau pemirsa? Kalau sulit Pak gimana? Segera hubungi nomor telepon saya ya. Kirimkan CV-nya, saya akan bantu. Saya akan pertemukan dengan orang-orang yang baik, yang saleh dan salehah. Ya jadi biro dikit lah gitu ya. Nggak apa-apa kan? Saya bantu teman-teman yang masih kesulitan sekarang menemukan. Saat gimana ya cara menemukan pasangan yang baik? Ya datang ke rumah atau mungkin konsultasi dengan nomor telepon saya. Nanti tanya aja ke admin ya, nomor telepon saya nanti silakan bisa diberikan. Karena memang itu salah satu jalan ya yang saya bisa tempuh, baik membantu psikologis, bisa membantu juga mempertemukan orang-orang. Tadi malam saya baru menghantar saudara saya, saudara ketemu gede gitu ya, sesama muslim, dia duda, kemudian saya antar untuk khitbah tadi malam. Jadi saya memang dari dulu senang kalau mempertemukan orang-orang untuk segera menikah. Karena saya kayaknya gimana gitu, kalau sudah lihat bujangan, udah kerja tapi belum nikah, kayaknya greget gitu. Pengen cepet-cepet menikahkan mereka gitu. Itu bicara tentang persiapan kita yang akan datang. Baik, jangan terlalu jauh dibahas itu, nanti malah kita pengen nikah lagi. Yang sudah nih, yang kadang saya tidak mengajarkan itu, saya ingin sampaikan yang kedua. Tadi adalah dengan bil mau'idhah, dengan mengingatkan bagaimana cara mengajarkan sama anak. Mau'idhah itu dengan cara nasihat. Kata pakar psikologi, nasihat kita akan diterima dengan 3 hal. Pertama, dengan cara yang menyenangkan. Ya, dengan cara yang menyenangkan. Contoh, kita biasanya begini. Di rumah kita lagi mati lampu.
Kemudian kita nyalain lilin. Orang tua yang bilang begini, awas ya, jangan ditiup tuh lilinnya. Maka ternyata beberapa kemudian anaknya niup lilin dan mati dalam kegelapan. Akhirnya jadi marah. Harusnya gimana, Pak? Sampaikan dengan mauidhah, dengan pesan yang baik. Caranya, nah, kita sedang mati lampu. Dan satu-satunya penerangan kita lilin. Kalau lilin ini mati, maka kita akan gelap. Itu satu diantaranya dengan nasihat kepada anak dengan cara yang bijak. Yang kedua, di waktu yang menyenangkan. Pilih waktunya. Jadi salah satu di antara nasihat yang disampaikan kepada anak, mungkin termasuk suami kepada istri, mungkin istri kepada suami, atau mungkin siapapun, pilih waktu yang menyenangkan. Kapan waktu yang menyenangkan? Sebagian dari para psikolog itu mengatakan begini, kita lebih senang menasehati pada saat kasus terjadi. Ternyata itu nggak tepat. Kasus terjadi kita nasihat di situ, walaupun keluar dalil, keluar nasihat sampai berbusa mulut kita nggak bakalan didengar. Kapan kita nasihatinya? Sudah masalah itu sudah reda. Anak sudah tidak lagi mikirin masalah itu, kemudian kita kasih masukan. Nah, tahu nggak yang kejadian kemarin? Itu kan merugikan kamu dan merugikan kita semuanya. Maka bapak kasih tahu, mama kasih tahu sama kamu, itu tidak boleh terulang lagi seperti ini, bla 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 bla. Anak akan menerima dengan baik dan sampaikan di tempat yang menyenangkan. Catat ada 3 caranya. Caranya yang menyenangkan, waktu yang menyenangkan, dan tempat yang menyenangkan. Pasti akan sampai kepada anak. Para pakar otak, mereka mengatakan, kalau disampaikan dengan cara yang menyenangkan, sistem limbik otak kita akan terbuka. Apapun yang masuk ke dalam otaknya akan diterima dengan baik. Tapi kalau disampaikan dengan cara yang tidak menyenangkan, walaupun pesannya baik, maka sistem limbiknya akan menutup rapat. Dan dia tidak akan pernah masuk dalam jiwanya. Dan dia pun tidak akan pernah berubah. Begitu mungkin sekilas jawaban dari penanya tadi, yang mudah-mudahan bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya dan bisa dilakukan secara baik. Tambahan lagi satu lagi, yaitu dengan cara memberikan sanksi dan reward. Boleh ngasih sanksi dan reward, hadiah dan juga hukuman boleh diberikan kepada anak. Tujuannya untuk mendidik mereka. Tapi sanksinya jangan yang berat-berat sampai dipukul, dicaci maki, dihina, bukan. Tapi berikanlah dengan cara hal-hal yang positif. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, tabarakallah. Baik Pak Ustadz, ini ada yang bertanya juga Pak Ustadz. Iya, mangga silakan. Mengenai tadi yang sudah disampaikan Pak Ustadz tentang update, sampai ini mengirimkan surat dari Kemenak Pak Ustadz tentang himbauan untuk melakukan sholat tarawih, tadarus di rumah masing-masing selama Ramadan Pak Ustadz. Oh, ada edarannya? Ada Pak Ustadz. Yang versi kapan nanti? Versi tanggal 6 April Pak Ustadz. 6 April ya? Iya. Ya, alhamdulillah. 6 April berarti baru kemarin ya. Ya, coba kita nanti sinkronisasikan dengan yang sebelumnya. Ya, kalau memang ini yang terupdate, terima kasih Pak. Bapak dan Ibu tuh yang ngasihnya. Oh iya, Bapak atau Ibu ya yang ini yang Bapak-bapak ya yang memberikannya. Terima kasih Pak atas masukannya. Semoga ini juga menjadi sumber informasi buat teman-teman kita yang lainnya. Karena saya mungkin mengupdate informasinya yang waktu itu diumumkan oleh Kemenag masih membolehkan. Tapi kalau misalkan ada revisi dan mungkin ada informasi terkini, terima kasih sekali Pak sudah berbagi dengan kita di kesempatan ini. Terima kasih. Semoga Allah memberkahi. Masih ada lagi yang mau berbagi? Ini terima kasih banget, kita sudah ada pemirsa yang ikut nimbrung ya, yang banyak berbagi informasi atau mungkin pertanyaan-pertanyaan ini. Silakan kalau masih ada. Baik Pak Ustadz, tabarakallah, alhamdulillah. Insyaallah ini pertanyaan terakhir Pak Ustadz sebelum kita menutup acara pada siang hari ini. Iya. Yaitu pertanyaannya, dengan adanya wabah corona, pembatasan jamaah di masjid atau jaga jarak saat sholat, apakah tidak melanggar syarat sah sholat, yaitu merapatkan shaf? Baik, memang ini saya termasuk orang yang
dilematis ya. Tapi insya Allah dengan kemampuan dan keberadaan saya sebagai dai, tentu saya harus menyampaikan pesan-pesan ini secara baik kepada secara menyeluruh kepada masyarakat. Di sisi lain memang kita harus mengikuti himbauan pemerintah dengan social distancing. Tapi di sisi lain kita juga harus melaksanakan aturan Islam. Sehingga saya menyampaikan kepada teman-teman yang majelis-majelis talim saya, yang DKM-nya memang bekerja sama dengan saya untuk diisi pengajiannya, saya ngasih solusinya begini. Dan alhamdulillah mereka tidak lagi galau gitu. Solusinya pertama, protapnya tetap dilakukan. Untuk pemantauan jamaah yang datang tetap harus disiapkan hand sanitizer-nya. Yang kedua, pengukur suhu. Itu paling tidak yang paling sederhana. Dilakukan secara baik, protapnya tetap dijaga baik-baik. Yang kedua, yang sudah dilakukan juga oleh himbauan dari pemerintah, yaitu dengan tidak memasang karpet. Ya, tidak memasang karpet di masjidnya masing-masing, bersihkan semuanya dan harus rutin disemprot disinfektannya. Jadi artinya DKM sendiri yang terus melakukan itu, jangan nunggu dari PMI gitu, ada nunggu dari relawan atau nunggu dari pemerintah dan segala macamnya, itu kelamaan. Jadi memang yang harus proaktif, kan ada dananya, ya enggak? Paling tidak ada dana dari kotak infak yang bisa digunakan untuk kebersihan masjid, dari mulai kebersihan di kamar mandinya sampai dengan menyiapkan hand sanitizer dan juga beli termometer ya namanya ya, untuk pengukur suhu itu ditembak jebret jidatnya, pas tulisannya apa? Masih banyak utang. Bukan suhu yang namanya gitu, masih banyak utang gitu tulisannya. Baik, itu sekedar candaan di siang hari ya pemirsa. Jangan terlalu tegang, nanti kita jadi stres gitu. Mikirin corona aja udah stres gitu ya. Jadi kalau itu sudah dilakukan protapnya secara benar, maka saran yang berikutnya adalah DKM harus punya database. Database-nya bagaimana? Pertama, mendata warganya yang memang dicurigai. Dicurigai itu mungkin yang dari bepergian dari luar, datang pulang, atau mungkin ada tamu yang datang ke situ. Itu benar-benar harus bekerja sama dengan penguasa wilayah, baik RT maupun RW-nya. DKM loh yang kerjasamanya. Kemudian yang berikutnya adalah, jika ada warga yang memang merasa nggak nyaman, khawatir, kalau datang ke masjid, karena sekarang ini suhunya tingkat tinggi, orang yang bersin aja ditakuti gitu. Orang yang batuk aja lari minta terbirit-birit gitu kan. Padahal dia namanya juga batuk mungkin keselak gitu ya. Dan tadi ditakutin gitu. Jadi kalau ada orang yang ragu-ragu, saya kalau datang ke masjid saya ketularan enggak ya gitu. Atau kalau datang ke masjid kemudian dia merasakan tidak nyaman, lebih baik dia tidak datang ke masjid karena himbauannya boleh sholat di rumah. Nah, yang datang ke masjid yang merasa baik-baik saja, secara medis dia dinyatakan sehat, kemudian protapnya dilakukan, maka saran saya setelah itu dilakukan semuanya, salat tetap menjaga tuntunan syariat. Tidak boleh merenggangkan sopnya. Kenapa? Karena ada dua hadis yang menjelaskan tentang ini. Hadis yang pertama, subupakum fa inna taswiyati subub min iqamis shalah. Yang kedua, min tamamis shalah. Yang satu, kalau tidak dirapatkan salat dalam barisan itu, maka tidak sempurna. Itu hadis yang lain. Di hadis yang kedua, tidak dianggap sholat berjamaah. Sholatnya sah, tapi dianggap tidak sholat berjamaah. Imam Nawawi menyampaikan bahwa jika sholatnya berjamaah, tapi dia merenggangkan shofnya, maka dia dianggap tidak sholat berjamaah. Tidak sah sholat berjamaahnya. Ini berarti bahwa menunjukkan dari pendapat para ulama ini, kita harus mengakomodir. Di sisi lain kita sholat berjamaah supaya tidak melanggar syariat, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh melanggar aturan pemerintah. Caranya protapnya dilakukan secara baik. Dan alhamdulillah beberapa masjid mengikuti apa yang saya sarankan, dan sampai hari ini mereka baik-baik saja. Kenapa? Karena itu bicara tentang keimanan. Sekali lagi bicaranya tentang keimanan. Jadi kalau ada orang yang merasa galau masuk ke masjid, khawatir, jangan sampai satu orang ini merasa khawatir ke masjid dan harus menjaga jarak, merusak semua orang yang ibadah di masjid, menjadi nggak sempurna salat berjamaahnya. Dan ini DKM dengan ketua RT, ketua RW harus sinergi untuk bagaimana memantau warganya agar tidak merusak tatanan ibadah di lingkungannya masing-masing. Demikian
yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami. Saya tidak mau mengambil pendapat A dan pendapat B, tapi saya mencoba mengakomodir dua-duanya, yaitu jalan yang disarankan dan dihimbau oleh pemerintah tetap kita jalankan, tapi ajaran Islam kita juga tidak boleh mengabaikannya. Karena kalau salah satu diabaikan, berarti semuanya akan berjalan tidak sempurna. Demikian pemirsa dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang saya sampaikan, walaupun itu mungkin hanya setetes air dalam kehidupan kita dari cahaya ilmu yang bisa sampaikan, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Yang baiknya ambil, yang salahnya jangan menjadi perbedaan, apalagi permusuhan di antara kita. Karena manusia dilahirkan dalam keadaan berbeda. Apa kata Allah? Allah menciptakan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah ciptakan manusia dari berbagai suku, bangsa dan ras, laki-laki dan perempuan. Tujuannya mereka untuk saling mengenal di antara sesama, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling gontok-gontokan, apalagi saling menghujat, saling mencaci maki. Ingat kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Kita harusnya bersatu dengan tali Allah, dengan Islam ini, dan jangan berpecah belah hanya karena perbedaan baju, perbedaan pendapat, perbedaan pendapatan atau perbedaan apapun. Jangan menjadi pemecah belah di antara kehidupan kita. Mari bangun-bangun kita bersama-sama untuk bersatu karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan untuk di hati pemirsa dan hadirin sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih banyak Pak Ustaz atas penyampaian yang sudah diberikan. Bapak Ibu para hadirin semuanya, pemirsa live streaming Instagram yang sudah setia bergabung di Instagram Rumah Sakit Fatimah. Alhamdulillah, untuk mengakhiri sesi kajian agama pada siang hari ini, marilah kita bersama berdoa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, lindungan, keluarga kita dijauhkan dari musibah yang saat ini terjadi. Baik, untuk doa kami haturkan kepada Bapak Ustaz, kepadanya kami persilakan. Baik, hadirin dan pemirsa, mari kita sama-sama menundukkan kepala sejenak. InsyaAllah di hari Jumat ini adalah hari yang berkah, dan Allah janjikan bahwa di hari Jumat adalah salah satu di hari yang tidak pernah ditolak doa-doa kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim fil awwalil akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Allahumma iftah lana qulubana bi fathil arifin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ikfina bihalalika an haramika waghnina bi fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana dhanban ila ghafarta wa la hamman ila farazta wa la daynan ila qadaita wa la maridan ila syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah ila qadaita ya arhamar rahimin. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. A'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwa Allahumma inna naj'aluka fi nurihim wa na'udzubika min shururihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya muqallibal qulubana tsabbit qalbi ala dinik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain
ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza sita sahla Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian rangkaian kegiatan kajian agama yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Fatimah. Alhamdulillah telah selesai. Mari kita bersama dukung saudara-saudara kita yang sedang berjuang untuk memerangi COVID-19 yang saat ini berlangsung di negeri kita ini dengan cara tetap di rumah. Saat keluar di rumah gunakan masker, kita ikuti yakni social distancing, tetap jaga jarak, semua demi kita bersama kita bisa untuk negeri tercinta. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.